Baik, Kita mulai aja ya, seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dan saya mohon maaf ya. Kemarin itu saya ingat saya Kamis ya, tapi tahu lupa ya, nggak ada yang mengingatkan. Tapi tidak apa-apa, saya ganti hari ini untuk kita hari ini masih materi umum, kan belum pernah kita singgung terkait dengan apa namanya Apa? eh, Bagian atas. ilmiah. Nah, untuk yang pertama ini sebenarnya pengertian umum sajalah. Memang fokus kita pada pengembangan karya tulis ilmiah ya. Dan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan tidak harus kaku seperti RPS seperti itu. Karena kalau kita mengacu di RPS ada karya tulis ilmiah yang bersifat populer, itu ada artikel dan esai. Tapi nanti kita fokus itu untuk UTS saja, tapi kita fokusnya di artikel ilmiah yang artikel di submit di jurnal. Nah, itu kira-kira untuk konsep secara umum. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah itu sebenarnya kalau bahasa sekarang academic writing ya. Jadi ini juga sudah menjadi mata kuliah hampir di semua level di S1, S2 maupun S3 maupun diploma. Kalau di S2, S3 itu malah langsung kepada memang arahnya ke artikel ilmiah yang sudah terindeks di jurnal internasional ataupun di beberapa platform database ya seperti Scopus, WOS, dan seterusnya banyak sekali. Utamanya yang apa namanya beberapa yang diakui ya seperti itu. Jadi definisinya itu yang memang ditulis oleh akademisi dan semuanya, tapi semuanya boleh mengisi ya. Secara umum ada berupa explanation ataupun prediksi dan pengawasan. Kemudian karya tulis ilmiah yang kedua ini sebenarnya laporan dari hasil penelitian. Jadi teman-teman nanti sudah menulis skripsi itu kan penelitian ya, bukan karya tulis sebenarnya ya, tapi artikel penelitian atau research artikel. Dan nanti diubah menjadi artikel ilmiah. Seperti contoh yang dilakukan kakak-kakak kelas itu menulis artikel hasil skripsi seperti itu. Dan itulah artikel bukan skripsinya ya, beda ya. Kemudian secara umum ini yang hasil karangan bentuk tulisan, hasil sebuah penelitian, pengamatan atau survei ya. Kemudian pemaparan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti itu sama lah. Fungsinya ini secara umum untuk menjelaskan meramal ya, misalnya kondisi Indonesia dalam 50 tahun ke depan berdasarkan teori ataupun prediksi data dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Misalnya tahun 2030 akan terjadi tsunami penduduk karena usia muda sekarang nikah itu sudah ribuan atau jutaan. Nah, itu kan prediksi, contoh itu. Kemudian untuk kalau penjelasan jelas ya, deskriptif secara umum. Kalau kontrol itu untuk mengawasi seperti misalnya Undang-Undang Sisdiknas RUU ya, rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang masih polemik seperti itu. Kemudian lanjut ada juga untuk yang bersifat sebuah edukasi, kemudian untuk penelitian dan untuk fungsional lah ini untuk alat mengembangkan sebuah produk pengetahuan sebenarnya. Kemudian manfaatnya secara umum ini mengembangkan keterampilan membaca, menggabungkan hasil bacaan dan seterusnya. Kemudian memperluas cakrawala pengetahuan jelas ya, bahan acuan penelitian pendahuluan. Nah, ini juga penting karena tanpa penelitian terdahulu Anda juga tidak bisa melakukan penelitian kan gitu kira-kira ada kajian pustaka ataupun kajian penelitian yang relevan ya, bukan terdahulu. Yang penting yang relevan karena banyak sekali penelitian. Cirinya ini secara umum logis ya. Logis itu sesuai cara ataupun kaidah atau metode berpikir yang benar itu logis. Kalau rasional itu masuk akal ya. Data jelas dan sesuai fakta, objektif ya, tidak asumsi apalagi hanya apa ya istilahnya menfitnah itu tidak boleh ya. Sistematis, pembahasannya tuntas dan komprehensif, bahasanya baku kalau kemarin masih PUEB Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia per Agustus sudah ganti menjadi EYD versi 5 atau EYD 5 nggak tahu Kemdikbud lewat Badan Bahasa gonta ganti ya
Tapi tidak apa-apa, secara substansi hampir sama kok. Dapat diuji kebenarannya, artinya dicek itu benar, tidak hanya asumsi ya, tidak hanya prediksi simpel, tapi memang dapat diuji kebenarannya. Tidak emosi dan tidak ambigu. Tujuannya ini ya, transformasi pengetahuan, melatih keterampilan dasar, membuktikan potensi, menumbuhkan etos ilmiah, dan wahana melatih pengungkapan pikiran. Semakin banyak menulis ya sebenarnya kita akan banyak berpikir dan struktur cara berpikirnya itu jelas gitu loh. Nah, ini yang kita bagi, kalau di buku saya sudah saya tulis sebenarnya ini ya, bahasa Indonesia itu ya. Ada yang memang rumpun artikel ilmiah populer bahasa saya ya. Yang rumpun artikel itu ada opini, nama rubrik ya di koran itu, dan wacana, gagasan, perspektif, dan pendapat itu di kolom Tempo biasanya. Kemudian ada esai dan fiches, artikel dengan esai agak sedikit berbeda. Esai itu agak santai, bahasanya agak sastrawi, tapi kalau artikel atau opini itu lebih ke ya masih berbau akademik, intelektual, bahasanya masih masih akademis sekali lah tampak itu. Kemudian kalau yang ditulis oleh seorang wartawan atau redaksi koran namanya tajuk rencana atau editorial. Ini opini perspektif redaksi. Jadi ini opini secara umum ya, orang menyebut itu opini. Opini boleh pendapat pure murni dari seorang penulis, tapi juga boleh ditambah kalau lebih kuat ditambah data ataupun teori atau apa istilah lainnya ya. Atau semacam ya kerangka lah. Misalnya begini. Penduduk di Indonesia masih miskin literasi. Itu kan pendapat Anda ya, opini Anda. Nah, untuk agar itu lebih kuat, bisa ditambah dengan sebuah data berdasarkan hasil riset. Nah, gitu. Jadi tidak hanya ngomong penduduk Indonesia miskin atau literasinya rendah, tapi dikuatkan dengan data. Berdasarkan survei PISA atau berdasarkan riset Kemdikbud, berdasarkan riset siapa, tahun sekian menyebut kondisi literasi di Indonesia di bawah 60%. Nah, itu ada opini Anda tetapi didukung dengan data ya. Jadi tidak hanya apa ya semacam menfitnah ya ataupun apa namanya berasumsi, bisa jadi Anda malah ngomong kosong kan. Gitu loh. Kalau didukung data kan oh ada datanya gitu kira-kira. Jadi itu harus dilalui ya, tidak hanya ngomong kosong gitu kira-kira. Oke, ini jenis karya tulis ilmiah yang rumpun populer ya. Kemudian ada juga yang kedua itu rumpun artikel ilmiah yang banyak sekali saya sebut di sini itu. Pertama adalah makalah. Nah, makalah ini paling dasar sebenarnya. Kalau secara epistemologi, makalah ini kurang tepat ya. Dari bahasa Arab atau makola, artinya apa? Apa yang dikatakannya atau apa yang dikatakan kan. Kalau yang ditulis kan makutiba. Tapi di Indonesia makalah itu yang ditulis ya. Ini sebenarnya juga kurang pas, salah kaprah gitu. Kemudian artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal ilmiah. Nah, ini nanti target kita di sini saja sebenarnya. Kalau makalah sudah sering dan bosen dan hanya gitu-gitu aja dan tidak ada nilai akademisnya ya karena tidak dipublikasikan. Kemudian kalau artikel populer nanti jadi syarat UTS saja dan ini sudah Anda lakukan sejak semester 1, saya kira tidak perlu kami perdalam tapi nanti tetap kita kenalkan ya. Kemudian artikel yang dipublikasikan di proceeding seminar. Jadi ada call for paper biasanya sebuah seminar, Anda nulis artikel nanti di situ direview dan dipresentasikan di dalam forum seminar, ada yang nasional maupun internasional dan nanti masuk sebuah proceeding ya. Proceeding itu banyak saya contohnya ya. Di proceeding itu sebuah naskah yang dikumpulkan berdasarkan seminar biasanya ya. Kemudian ada best practice. Best practice itu pengalaman terbaik, tapi ini tidak terlalu ilmiah banget sebenarnya karena lebih kepada sebuah ya, praktik baik ataupun cerita terhadap praktik baik yang dilakukan seorang guru misalnya atau seorang kepala sekolah misalnya. Nah, ada rumpun tugas akhir. Tugas akhir ini sebenarnya seperti yang akan Anda lakukan nanti, ada skripsi level S1 ya. Kalau level D3 atau diploma itu
tugas akhir namanya TA. Ya. Kemudian ada skripsi itu S1. Kemudian kalau level S2 itu tesis, level S3 itu disertasi. Tapi kita nanti fokusnya di artikel ilmiah, publikasi jurnal ilmiah saja. Jadi bukan jurnal ya, tetapi artikel ilmiah. Kalau jurnal itu nama terbitan, majalah itu nama terbitan, proceeding itu nama terbitan. Itu kira-kira. Kemudian untuk artikel populer, ini masih contoh lama, belum saya update ya. Ini contoh beberapa tulisan saya yang dimuat di beberapa media online. Nanti tugas akhir yang untuk UTS saya kira cukup satu artikel ya, artikel ilmiah populer yang diterbitkan di koran cetak maupun online atau esai. Dan bisa dicicil mulai sekarang, temanya bebas ya. Dan kalau terbit ini minimal Anda dapat nilai B lah ya untuk UTS. Dan untuk tugas UAS-nya nanti Anda harus submit ya, tidak harus terbit, tapi submit di jurnal ilmiah, tidak harus yang terakreditasi. Nanti tetap saya bantu, saya penulis kedua boleh, tapi ya tadi harus submit mulai dari awal sampai akhir ya. Nanti kita cek pakai Turnitin agar tidak ditolak ya, karena kalau biasanya similarity atau plagiasi di atas 20% nanti akan ini apa namanya dideklan atau ditolak ya, bahkan tidak boleh itu. Ini secara umum ya. Nah, kemudian kita mendalami sedikit tentang artikel populer dan esai. Kalau artikel populer ini intinya ya, yang memang membahas tema tertentu, isinya pendapat pribadi lebih banyak ya, pikiran, gagasan, ide, teori, data yang dimuat di media massa. Syaratnya harus dimuat di media massa. Kalau media massa kan bahasanya populer, ngepop populer itu maksudnya bahasanya tidak terlalu akademis, bahasa umum, bahasa masyarakat, itulah kira-kira. Tidak terlalu formal kan, ragamnya itu ragam populer. Jenis-jenisnya ini tadi ada opini kalau di Kompas, di Wawasan, di beberapa media Indonesia itu namanya opini. Kalau wacana itu di Suara Merdeka ya. Gagasan itu di Solo Pos, di mana Koran Jakarta, perspektif ini di koran-koran luar Jawa, kalau pendapat ini di Tempo. Jadi setiap media massa pun nama artikel populer yang disuguhkan di situ rubriknya berbeda ya. Memang jenis-jenisnya ini. Kemudian ciri-cirinya ini, bahasanya populer, ngepop, tidak terlalu kaku ilmiah ya. Jadi nanti Anda harus bisa menulis populer dan menulis ilmiah ya. Kalau di makalah, di artikel ilmiah atau skripsi kan harus baku gitu loh kira-kira. Tapi kalau di artikel populer boleh santai gitu loh bahasanya. Dimuat di media massa jelas ya, cetak ataupun daring ataupun online, elektronik. Tidak memakai rujukan, tapi saya menyebut sunnah ya, karena tadi misalnya penduduk di Indonesia miskin literasi. Nah, terus berdasarkan penelitian, nah itu kan memakai rujukan ya agar lebih kuat lah gitu ya, tidak hanya asumsi. Tidak ada daftar pustaka, lah ini seringkali masih banyak mahasiswa menulis artikel ilmiah populer tetapi dikasih daftar pustaka. Jadi tidak ada ya, hanya kutipan saja, kutipan di citasi tadi. Jangan sampai nanti Anda nulis artikel populer kok ada daftar pustakanya, tidak usah gitu loh. Itu kan kalau makalah harus, kalau artikel ilmiah harus, tapi kalau artikel opini tidak usah gitu loh. Kemudian lebih banyak berisi pendapat pribadi daripada teori ya, benar. Teori itu hanya sebagai pisau analisis saja ya, tidak dijadikan kerangka untuk mengisi fullnya artikel 2 halaman, sekitar 2 halaman tidak, tetapi hanya sebagai pisau analisis saja atau framework ya, cara berpikir dan ya sebagai pisau analisis lah gampangannya. Jumlah karakternya ini sekitar 5.000 sampai 8.000-an ya. With space biasanya atau tapi kalau saya tidak jarang memakai spasi ya. Dan mengulas isu-isu yang terkini, kontemporer, yang viral kalau bahasa sekarang ya. Kalau sekarang masih di dalam pendidikan ya RUU Sisdiknas, tunjangan guru misalnya. Nah, kalau esai populer itu beda ya. Esai itu prosa sebenarnya. Tapi dia secara umum hampir sama dengan artikel populer. Bedanya apa? Bedanya bahasanya lebih santai. Nah, saya rekomendasikan kalau teman-teman pengen banyak mendapat ide menulis esai, ya bacalah tulisan-tulisan seperti tulisannya M. Ainun Najib ya. Kemudian Zin Hai itu esais itu, atau Bandung Mawardi yang rumahnya Solo itu. Itu esais ya. Jadi Anda kalau baca itu kadang nggak mudeng ya. Memang itu esai seperti itu. Kayak kadang cerita itu jadi esai. Kalau saya tidak esais ya, saya lebih ke opini ya, lebih ke artikelis bahasanya temanku itu.
Jadi nanti meskipun saya juga masih berlatih menulis esai ya, tidak artikel murni. Ya, contohnya nanti gampang. Ciri-cirinya ini sangat subjektif ya. Esai itu sangat subjektif ya. Menurut saya gitu, esai ya, beda dengan opini. Kalau opini kan kadang menurut pendapat ini gitu kan. Bahasanya lebih santai daripada artikel populer ya, kadang cerita kayak gitu. Bahasanya berprinsip ya ini, jurnalisme sastrawi. Anda perlu baca beberapa buku yang mengulas apa itu jurnalisme sastrawi. Dan dulu waktu saya masih mahasiswa itu sering, bahkan sampai sekarang ya, disuruh mendengarkan lagu-lagu Melayu, khususnya lagu-lagu Malaysia. Itu akan menggiring kita, daya imajinasinya itu untuk berbahasa sastrawi ya. Tapi bukan menjiplak ya, hanya pemilihan kata, diksi ya. Tapi jangan menjiplak, hanya sebagai inspirasi saja. Ya lagu-lagu Malaysia itu khususnya ya. Dimuat di media cetak sama, karakternya sama, tidak memakai rujukan ilmiah ya, dan tidak memakai daftar pustaka. Meskipun di beberapa lomba kadang panitia itu lucu. Ada lomba esai ilmiah tetapi memakai daftar pustaka. Itu kayak saya kira sebutan kurang pas ya. Esai kok ilmiah ya, jadi ya kurang pas ya. Ya, mereka mungkin pengetahuannya berbeda ya. Jadi itu kira-kira ya untuk artikel populer dan esai populer, ini pengantar saja. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Monggo jika ada yang merespon nanti kita diskusi saja mengalir. Belum, Pak. Belum. Secara umum ini ya berarti ya. Nah, kemudian untuk artikel ilmiah jurnal sebenarnya nanti materinya yang anu aja, yang apa namanya, minggu depan aja ya, karena nanti di bulan-bulan ini saya lebih ke sering ini ya, repot juga. Saya pengennya ada tim teaching ya, biar teman-teman tuh masih ada yang awal di kelas gitu ya. Tapi kemarin belum dapat pasangannya untuk tim teaching. Nanti kalau saya sering keluar repot juga, teman-teman tidak bisa mendapat pelayanan maksimal ya. Coba saya carikan ini contoh artikel ilmiah yang apa namanya ditulis teman-temanmu yang sudah saya poles, biasanya gitu. Nah, nanti teman-teman kan ini beberapa belum kirim judul. Saya kira sudah telat ini, segera. Jadi nanti mohon ya langsung ya, ada lupa nanti ketua kelas buat Google Form, Google Drive di grup, linknya nanti dikirim, diberi nama semua ini, semua mahasiswa, dan nanti saya cek perkembangannya. Berarti minggu depan sudah ke pendahuluan. Jadi sekarang kita ke pendahuluan dulu ya. Oke, ini materinya sudah tadi pengantar artikel ilmiah populer. Ini saya contohkan punyanya Mbak Dani ya. Jadi kita praktik aja, nggak terlalu banyak materi sebenarnya. Kalau terlalu teori Anda malah mumet, tapi kalau praktik akan tahu langsung. Nah ini contoh punya Mbak Dani. Ini hasil penelitian di MI Ma'arif Bandung Rejo ya. Judulnya pengaruh model pembelajaran project based learning kalau nggak salah ya. Berbasis sheet ya. Science, Environment, Technology, and Society terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 MI Ma'arif Bandung Rejo. Kalau melihat judulnya ini jelas kuantitatif ya, ada kata pengaruh gitu ya. Abstrak, nanti abstrak itu terakhir aja ya. Nah, coba kita ke pendahuluan. Pendahuluan kira-kira isinya apa? Ada yang tahu enggak? Sinta ini siapa, Mbak Sinta? Sinta laki-laki atau perempuan ini? Coba, pendahuluan itu apa isinya? Ada yang mau berpendapat? Gimana? Mbak Dina, ayo Dina.
Ina saya. Ayo. Yang tahu pendahuluan kan sering nulis makalah loh. Ada pendahuluan itu isinya apa sih kira-kira? Rumusan masalah, Pak, penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Apa rumusan masalah? Ya, salah satunya itu. Tapi yang pokok bukan itu sebenarnya. Nah, inilah bedanya struktur artikel ilmiah publikasi jurnal dengan skripsi ya. Karena ini bukan mata kuliah skripsi atau proposal, enggak saya singgung ke situ. Tapi lebih ke artikel ya. Jadi, introduction atau pendahuluan itu sebenarnya berisi tentang masalah ya. Sebelum rumusan masalah. Tapi masalah. Masalah itu apa? Masalah itu ya kesenjangan atau sebuah problematika. Kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara ide, harapan dengan realita. Bahasanya yang lain itu antara das Solon and das Sein itu berbeda. Ya, itu masalah. Juga berisi tentang apa namanya sebelum tujuan, manfaat dan ini dan rumusan sebuah gap ya. Jadi sebuah gap itu menjadi penting gitu loh. Dan juga berisi konsep. Boleh formatnya, polanya itu deduktif ataupun induktif. Monggo, mau pola yang deduktif atau induktif itu sebenarnya menjadi apa ya istilahnya, menjadi hal yang pilihan ya bahasanya, umum khusus atau khusus umum. Tapi begini kira-kira. Kalau ini karena bukan karya saya ya, jadi saya ngomentari sebenarnya. Ini karya Mbak Dani, saya hanya menambahkan saja. Sebenarnya latar belakang itu jangan terlalu umum ya. Artinya jangan memulai dengan pendidikan adalah, itu terlalu jauh ya. Itu sering terjadi di skripsi itu saya bimbing sudah dibilangi masih pendidikan merupakan, pendidikan adalah, pembelajaran adalah. Itu terlalu umum. Misalnya begini, kalau judulnya seperti ini, pengaruh model pembelajaran PBL, itu kira-kira masalahnya apa? Kan sudah gampang toh ini. Ya berarti kira-kira mencari kesenjangan atau masalah penerapan model pembelajaran PBL di SD yang selama ini terjadi. Ada masalah apa? Nah, ini kan biasanya diurek-urek saat ujian skripsi. Masalahmu apa gitu loh. Masalah di sini bukan masalah ada personal problem ya. Anda belum makan, belum sarapan, masuk Zoom telat, ataupun kuliahnya kacau, dosennya nggak pernah hadir. Bukan seperti itu, tetapi lebih kepada academic problem. Ya, masalah akademik atau masalah ilmiah. Seperti itu kira-kira. Ya, kira-kira yang menjelaskan sekitar ini problem model pembelajaran. Ini kan ada variabelnya ya. Model pembelajaran PBL, ada set ya, hasil belajar IPA dan siswa ini. Kira-kira variabelnya itu, dan nanti itu dikupas di dalam rumusan apa di dalam introduction atau pendahuluan. Jadi pendahuluan ini isinya tadi kira-kira. Meskipun nanti di masing-masing jurnal itu ada template dan author guideline atau pedoman penulisan yang berbeda, tapi kira-kira secara umum itu ya, secara umum ya. Nah, kalau Mbak Dani ini memulai apa namanya masalahnya itu lebih kepada teori. Nah, ini kan pengertian toh ini. Dengan mengutip tulisan saya. Pendidikan apa lagi? Pendidikan jenjang madrasah ibtidaiyah atau SD merupakan pendidikan peletak fondasi pertama kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. Kalau menurut saya ini terlalu jauh. Jadi statnya itu terlalu jauh. Langsung saja saya ya misalnya ya. Ini sekalian ngajari teman-teman biar nanti ketika mau menulis itu gampang gitu. Selama ini penerapan model pembelajaran project based ini ya, project based learning ya, ini project atau ada problem juga soalnya.
masih belum maksimal untuk meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam sekolah dasar. Nah, saya kok begini. Ini cara memulai start yang langsung nyambung dengan judul atau topik. Caranya begitu kira-kira. Nah, terus Anda cari kutipan, karena ini artikel ilmiah ya, nggak boleh hanya asumsi. Sejumlah riset menemukan kendala dalam penerapan. Kalau sudah PBL ya, penerapan model PBL di SD, yaitu bla 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 bla, terus Anda masukkan kutipan reference dan nanti seterusnya ya, sampai digiring kepada tadi yang disampaikan, ada tujuan penelitian itu di akhir lah ya, sampai penelitian-penelitian terdahulu dan posisi penelitian Anda di mana keunikannya. Kira-kira seperti itu ya, itu pendahuluan. Dan tidak usah banyak-banyak, ini masih banyak sebenarnya. Karena kemarin ini ya, nah ini misalnya ini saya tambahkan kalau ini ya. Ini bukan klaim ya, tetapi menunjukkan riset-riset yang terdahulu itu belum ada yang mengembangkan atau mengkaji model pembelajaran PBL yang diintegrasikan dengan pendekatan set gitu loh, sheet atau apa gitu bacanya ya. Jadi inilah bukan klaim ya, tapi penegasan artikel tema yang akan Anda ulas itu menarik ya, spesifik gitu loh, memiliki novelty gitu kira-kira. Nah, itu kira-kira untuk pendahuluan. Nanti Anda bisa baca-baca lah di artikel-artikel yang kemarin saya rekomendasikan. Kalau nggak pernah baca ya nggak pernah dapat nulis. Rumusnya menulis itu membaca, bukan ngawang-ngawang apalagi ilmiah ya. Untuk satu artikel Anda harus baca ratusan artikel gitu loh kira-kira. Kalau Anda males baca, nggak menyempatkan diri mengatur waktu untuk membaca ya pusing juga kan gitu loh. Itu ya kira-kira. Nah, ini baru tadi apa namanya? Ini tapi contoh yang kurang spesifik ya. Coba nanti saya carikan yang agak terstruktur ya, yang lumayan lumayan menarik. Yang lumayan menarik nanti coba saya carikan. Bentar ya. Coba saya carikan satu ya. Bentar. Ada pertanyaan, monggo jika ada pertanyaan, karena nanti minggu depan Anda sudah harus presentasi pendahuluan loh ya. Nanti yang lebih aktif teman-teman aja. Jadi nggak terlalu banyak menerima materi dari saya, tapi teman-teman yang harus aktif karena nanti target harus sudah submit ya. Semakin Anda lama berpikirnya, yo nggak bisa nututi nanti Anda. Mana ya? Monggo jika ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan enggak? Sudah paham berarti ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Coba saya share yang ini ya. Assalamualaikum Pak. Ya, gimana? Pak, mohon izin untuk bertanya, karena dari beberapa mahasiswa kan mengalami kendala dalam menentukan judul. Nah, sekiranya bagaimana Pak, langkah apa yang harus diambil dalam menentukan judul? Seperti itu Pak. Ya, sebenarnya judul itu bukan cara berpikir pertama ya, tapi saya paksa agar teman-teman langsung dapat produk gitu loh.
yang Anda cari sebenarnya bukan judul, tapi masalah. Nah, masalah itu bisa masalah yang sudah terjadi atau masalah yang diprediksi. Misalnya kan yang sudah beberapa sudah ngajar nih, gitu loh. Jadi Anda bisa mencari masalah apa, misalnya dari tema-tema kurikulum merdeka, tema-tema tentang asesmen AKM itu loh ya, itu kan problemnya banyak sekali. Misalnya tentang RUU Sisdiknas, itu juga bisa nanti pakai sistematik literatur review ya, tidak penelitian lapangan ya, tapi meneliti artikel-artikel. Kemudian itu yang kurikulum ya. Kemudian problem pembelajaran itu ada banyak, ada model, ada metode, ada pendekatan, apalagi ada media, ada strategi pembelajaran, apalagi ada teknik, banyak sekali. Kemudian dari segi administrasi ada RPP, ada buku, bahan ajar, modul, itu kan masalah segudang. Nah, Anda bingungnya itu di mana? Atau berkaitan dengan siswa itu ya kondisi belajar, karakteristik, psikologi, hasil belajar, apa mana? Banyak sekali. Atau tentang kegiatan orang tua, nanti ada home visit, ada program-program sekolah, itu termasuk juga. Atau berkaitan dengan isu-isu yang terkini ya tadi termasuk kurikulum merdeka, RUU Sisdiknas. Nah, nanti kemudian cari variabelnya. Misalnya Anda mau mengembangkan tentang media yang berbasis misalnya gampangannya ini yang terbaru itu yang kekiniannya apa ya? Berbasis TPEC ya. Technological Pedagogical, saya lupa singkatannya, tapi TPEC itu. Jadi misalnya Anda mau mengembangkan media pembelajaran yang media game ya, game berbasis TPEC dalam meningkatkan hasil belajar apa? IPA, matematika kan rumpunnya di PGMI atau PGSD kan banyak sekali. Ada 5 rumpun mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPN, PKN, IPS, PKN, sama rumpun Islamic Studies atau PAI, ada kita akhlak, oke, ada SKI, ada Quran hadis. Nah, itu segudang masalah itu sebenarnya. Itu ya cara yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus banyak baca, jangan hanya melamun ataupun pakai asumsi ya. Kemarin sudah saya kirimi banyak toh, contoh artikel yang sudah dimuat itu dibaca. Nanti kan dapat ide. Kalau nggak pernah baca, hanya rutinitas keseharian nggak menyempatkan ya nggak mungkin dapat judul atau dapat masalah. Jadi gitu kira-kira. Atau Anda bisa observasi, tanya-tanya, diskusi gitu loh. Jadi yang penting Anda mulai sekarang tuh fokus, katakanlah aku tak fokus di media pembelajaran. Ya sudah di situ aja. Nanti kan dapat masalah di situ. Aku tak fokus di game aja, monggo, nggak apa-apa. Saya tak fokus di materi IPA, silakan dikuasai benar, nanti sampai skripsi itu di situ gitu loh. Saya tak fokus olahraga, yang suka olahraga silakan, enggak apa-apa gitu loh. Saya tak fokus misalnya, saya tak fokus kompetensi guru, silakan, itu juga bisa diangkat gitu loh. Saya tak fokus misalnya psikologi anak, ya enggak apa-apa, PGSD itu luas ya, tidak seperti PAI kan satu disiplin ilmu gitu. Tapi Anda harus fokus satu masalah. Nah, jadi tadi ya polanya, Anda mencari banyak literatur atau mencari artikel yang sudah ada, nanti disinkronkan dengan masalah di tempat Anda atau di MI SD Anda. Dan sekali lagi ya harus banyak baca, tanpa baca susah, Anda nggak bakalan nggak bakalan mendapatkan tema gitu loh. Jadi gitu ya kira-kira jawaban saya. Yang lain monggo sebelum kita lanjut. Ada lagi? Nggak ada? Ada? Nggak ada ya, saya lanjut sebelum nanti ke sastra anak. Mohon maaf ya, karena kemarin saya lupa dan tidak ada yang memberi kabar, jadinya terpaksa hari ini, tapi tidak apa-apa, kuliah tetap jalan lah ya, insya Allah nggak mengganggu kita. Oke, ini contoh artikel yang pakai sistematik literatur review atau penelitian tinjauan literatur sistematis. Ini di jurnal Malaysia, tapi kemarin ditolak ya karena tidak sesuai fokus and scope ya. Nah, judulnya ini ya, e-sport game dalam
pendidikan dasar, kajian tinjauan literatur sistematis. Hanya seperti itu judulnya. Tapi ini menarik ya, karena jarang orang yang melakukan penelitian tentang e-sport tapi di sekolah dasar, paling kan dia SMA ke atas ya, tapi kita mencoba mengkaji itu gitu loh. Nah, ini contoh kecil, satu kalimat ada berapa kutipan? 1, 2, 3, ada 4 kutipan, 4 literatur, dan ini semuanya in English ya. Contohnya gini kalimat untuk pembuka di introduction ya. Selama ini telah banyak penelitian tentang electronic game, electronic sport atau e-sport, e-sport game, dan cyber sport. Namun masih sedikit yang mengkaji secara sistematis tentang e-sport game di sekolah dasar secara tinjauan literatur sistematis. Ini contoh. Dan ini kutipannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu satu paragraf. Kalau Anda kan biasanya satu kalimat tadi ya, satu paragraf gemuk, kutipannya 1, yaitu meragukan itu. Bisa jadi Anda copy paste itu ya. Kalau ini kan berdasarkan analisis kita sendiri dan kita merangkum dari menginterpretasi semua artikel yang kita baca ya. Nah, ini kan membuktikan satu kalimat saja bacaannya banyak gitu loh. Jangan terbalik ya. Tren penelitian selama 5 tahun terakhir fokus pada dampak e-sport pada aspek psikologis, bahaya kesehatan mata, kesehatan mental, stres, ekonomi, keuangan, dan pola permainan e-sport secara umum. Ini 3 kutipan. Nah, jadi saya membaca 3 artikel, simpulannya hanya 1 kalimat itu. Caranya gitu, memang harus banyak baca, termasuk menentukan judul juga harus banyak baca. Tadi kemarin tuh awal-awal sudah saya kirimi tentang apa namanya OJS jurnal ya, jurnal online itu ya. Saya kira itu kan banyak di arsip yang tema-tema judul-judul artikel. Itu kira-kira. Kemudian lanjut. Namun penelitian yang mengeksplor konsep, fitur, pelatihan, implementasi, dan dampak e-sport di sekolah dasar masih minim dilakukan peneliti di dunia. Ini berapa kutipan ini? 1, 2, 3. Nah, dan juga tahun yang Anda kutip, penelitian yang Anda kutip itu kalau bisa 5 tahun terakhir. Jangan yang tahun 90, 2000 itu sudah jadul ya, tidak update gitu loh. Ini saja kan paling lama 2018 ya, kecuali buku-buku Babon ya. Itu 2018, 18, 19, 19. Ini 2020, 20, 21, ini 2022, 2021, 2021, 2019. Jadi terbaru gitu loh. Jadi nanti ya, ini kira-kira. Nah, kemudian ada pola biasanya, tapi ini kita ke introduction aja, jangan ke yang lainnya. Sekitar 1 halaman lebih sedikit lah kira-kira. Jadi itu ya, contoh apa namanya introduction yang saya kira banyak diulas di banyak artikel ilmiah ya. Polanya bagaimana dan caranya bagaimana. Itu. Oke, nanti silakan ditentukan siapa yang mau maju minggu depan untuk presentasi introduction-nya. Dan judul saya kira sudah selesai, kalau belum ngisi ya sudah tertinggal Anda. Dan nanti sampai akhir kok belum ada progres ya sudah. Berarti memang tidak bisa mengikuti gitu kira-kira. Karena kita kalau artikel ilmiah ini kan apa KTI MSc ini kan berbasis praktik tidak teori gitu loh. Itu kira-kira untuk pengembangan KTI MSD. Saya sekali lagi menghimbau segera mengirim judul agar saya bisa mengirimkan template dan OJS-nya. Nanti Anda minggu depan sudah upload introduction sedapatnya ya. Nanti kesusahan di mana gitu loh kira-kira. Kalau enggak progres ya sudah, Anda tertinggal nanti. Karena kita enggak butuh teori banyak-banyak sebenarnya. Yang penting bisa nulis gitu loh. Kalau susah tanya aja enggak apa-apa. Mau di grup mau konsultasi ya monggo. Silakan jika ada introduction. Baik Pak, cukup. Cukup ya. Ya, Kalau kita geser ke ini ya, nanti untuk KTI ini segera ini ya, ketua kelas segera membuat Google Form, Google Drive ya,
Nanti lupa kalau nggak segera itu loh. Google Drive dan nama-namanya diisi. Nanti di situ silahkan di-upload artikelnya, progresnya ya. Jangan dihapus ya. Jadi nanti introduction gelombang pertama, nanti setelah Anda presentasi kita komentari, terus apa namanya gantian yang lain. Siapa yang mau maju minggu depan untuk introduction-nya? Ada? Kalau nggak ada sesuai presensi aja. Kalau nggak gitu nggak jalan nanti ya. Bentar saya cek ya. Saya saya copy aja nanti ya, saya kirim di ini. Atau ketua kelas kalian buat ini ya, buat jadwal ya. Misalnya ini total berapa orang? Totalnya berapa orang sekelas ini? 15, Pak. 15. Berarti mulai tanggal 12 sampai seterusnya ya. 15. Pokoknya kalau UTS leren gitu ya. Nanti gantian. Tanggal 12 sebut saja 5 orang gitu ya, atau 4 orang. Nanti tanggal 19 atau satu pertemuan itu bisa separohnya ya, biar tidak lama ya. Kan sedikit-sedikit toh. Tanggal 15 itu 7 orang, kemudian tanggal 19 7 orang kan selesai introduction. Tanggal 26 kalau belum UTS ya nanti lanjut ke metode ya, ke metode. Nanti sambil Anda presentasi kita juga jelaskan langkah berikutnya selain di introduction berarti metode. Jadi itu ya, monggo nanti saya tunggu biar tidak lama ya. Kalau Anda lama ya lemot ya sudah tertinggal terus nanti. Baik Pak, segera dibuat Google Drive-nya. Google Drive sama itu jadwal. Ya Pak, baik Pak. Yang Excel aja, format Excel gitu loh. Setelah selesai itu segera dikerjakan, tidak lali nanti. Oke Pak. Sekarang kita ke pembelajaran sastra anak. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit ya tentang konsepnya, tapi coba saya ulang. Jadi sudah clear ya pengembangan KTI ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya jangan sungkan tanya, karena nanti saya juga menjadi penulis kedua, jadi harus tanggung jawab juga terhadap konten gitu loh. Dan sebelum kita submit kita cek Turnitin semuanya nanti. Anda plagiat atau tidak ya sudah di situ. Di bawah 20%. Kalau bisa di bawah 5%. Saya seringnya di bawah 5%. Nah, jangan banyak-banyak juga, nanti juga repot kalau banyak ini ya. Untuk ilmu sastra dan karya sastra apa sudah ini? Kemarin sudah belum ini ya? Apakah ini sudah? Pak, kayaknya Pak. Sudah? Belum. Belum ya? Belum. Oke, saya hanya merefresh saja. Jadi sastra anak itu secara umum memang berbeda dengan mata pelajaran lain ya. Jadi realitasnya sastra itu hanya menjadi suplemen di bahasa Indonesia. Nggak tahu pemerintah itu kayaknya nggak peduli dengan sastra ya. Padahal bahasa dengan sastra itu berbeda gitu. Makanya di kurikulum kita ada khusus pembelajaran sastra anak. Bahkan tidak hanya menjadi mata kuliah ya. Sastra itu menjadi fakultas gitu loh. Fakultas bahasa dan sastra menjadi jurusan atau prodi. Berarti kan banyak sekali di situ ada gaya bahasa, stilistika, kemudian diglosia, ada ragam ritme, banyak sekali lah itu sudah menjadi disiplin ilmu dan menjadi prodi bahkan fakultas. Tapi anehnya di kurikulum kita strukturnya masih menyepelekan sastra anak khususnya, karena sastra dengan sastra anak berbeda. Nah, secara umum kalau berbicara sastra itu hanya dua ya, ilmu sastra dan karya sastra. Itu ingat-ingat. Kalau ilmu sastra itu secara konseptual, kalau karya sastra sudah ngomong produk sastranya itu apa? Apakah puisi, cerpen, cergam, dan seterusnya ya. Nah, kalau ilmu sastra ini, ilmu yang membahas, meneliti, mengkaji, mengapresiasi, tidak hanya mengkritik ya,
karya sastra anak. Jadi nanti kita juga ngomong bagaimana pembelajaran apresiasi puisi misalnya, bagaimana pembelajaran kritik puisi gitu loh. Jadi tidak hanya apresiasi saja, tapi juga kritik, tidak hanya mengkritik, tapi juga mengapresiasi. Nah, kalau sastra sendiri, dari bahasa sastra ada yang menyebut seperti itu ya, teks yang mengandung instruksi atau sebuah perintah ya, atau pedoman. Nah, kalau sas itu instruksi atau sebuah ajaran. Nah, artinya sastra itu sebenarnya sebuah pedoman, instruksi, perintah, atau sebuah ajaran secara bahasa. Kalau ilmu sastra jelas ya. Nah, kemudian apa bedanya sih dengan karya sastra anak? Nah, ini yang paling terkenal Prof. Burhan Nurgiantoro. Pernah ngajar saya sekali kemarin ya. Itu pakar sastra anak lah bahasanya. Saya juga punya beberapa bukunya itu. Ini masih di dalam sastra anak. Itu banyak sekali bukunya. Sastra anak itu karya sastra yang menempatkan sudut pandang Angel ya, anak sebagai pusat penceritaan. Ini menurut Prof. Burhan Nurgiantoro. Kemudian definisi lainnya juga, karya sastra yang secara khusus dapat dipahami anak, berisi dunia anak-anak. Ya usia, ini bukan 6 sebenarnya ya, sekarang anak-anak itu 7 ya. Usia anak SD maksudnya ya, 7 sampai 13 tahun. Setelah itu kan remaja SMP ya. Ada juga karya sastra yang menceritakan dunia anak. Jadi kalau menurut saya sebenarnya karya sastra anak itu bukan karya ciptaan anak-anak loh, beda loh ya. Tapi karya yang berisi tentang dunia anak itu kalau perspektif saya sederhana seperti itu. Sastra anak itu seperti itu. Jadi yang kebanyakan menulis karya sastra anak bukan anak-anak tapi orang dewasa. Tapi dia mencoba masuk ke dalam dunia anak. Dunia anak itu ciri-cirinya ya imajinatif ya. Terbang kayak gitu kan. Ataupun ya pokoknya anak-anak imajinatif, jangan sampai imajinasi anak itu dibunuh gurunya apalagi orang tuanya ya. Terus biarkan mereka berimajinasi, yang namanya anak-anak itu karakter pertama. Kemudian yang kedua imitasi atau meniru, di mana-mana anak itu meniru orang-orang di sekitarnya gitu loh. Kadang sama kakaknya aja bertengkar gara-gara mainan ya. Nah, yang satu apalagi sekarang di YouTube banyak sekali apa-apa bisa ditiru dari YouTube. Itu contoh beberapa karakter anak. Selain imajinatif, meniru, usil ya, anak itu usil memang di mana-mana. Apalagi nanti Anda sudah berkeluarga, punya anak, kamar ruang tamu itu habis dibersihkan 2 menit itu sudah kotor semua, diucara aja ya, biarkan aja. Anak-anak memang seperti itu ya, dan lain-lain ya, banyak karakter anak. Itu kira-kira ya sejarahnya. Ya ini memang kalau baca beberapa literatur asing ya, children literatur atau sastra anak ya istilahnya, itu memang sejak Hindia Belanda. Jadi banyak para anak-anak penjajah itu membawa beberapa komik ataupun buku-buku yang ceritanya ya banyak macam-macam. Tokohnya bukan tokoh asli di Indonesia gitu loh. Kira-kira dirinya itu. Kemudian jenisnya secara umum ada prosa, puisi, dan drama. Dan ini yang berkembang paling banyak di Nusantara kira-kira. Meskipun nanti juga banyak perkembangannya ya termasuk komik ya, kemudian cerita bergambar. Sekarang lagi mungkin berkembang ini ya, animasi itu juga termasuk. Nah ini juga bisa Anda kaji ini sebagai judul artikel ilmiah ya. Ini masalah juga loh ini loh, banyak sekali cerita anak ataupun karya sastra anak yang belum tersentuh. Ini kan jadi masalah ini kalau Anda suka ini ya, suka tema-tema tentang sastra anak, bisa jadikan judul artikel ilmiah ini loh ya. Ini contoh aja ya. Nah, hakikatnya ini ya. Jadi tetap sastra anak itu mengeksplorasi kebenaran kemanusiaan ya, dia tentang nilai-nilai kemanusiaan, peduli alam, sesama, kejujuran. Nah, kira-kira nilai-nilai universal kemanusiaan itulah ya. Fantasi ya jelas lah ya. Anak-anak tadi kan imajinatif ya. Habis nonton Batman minta ibunya beli baju Batman pengen terbang ya kan kayak gitulah. Imajinasi kehidupan anak ya, dunia anak pokoknya imajinatif sama.
tadi sama nilai-nilai kemanusiaan, mempertanyakan serta menyebarluaskan kepada anak. Hakikat ini tidak hanya untuk anak tapi orang tua khususnya ya. Merangsang berbuat sesuatu untuk anak, khususnya berbuat wisdom, kebajikan, kearifan, itu kira-kira. Nah, genre secara umum ini meskipun nanti ada yang menyebut genre itu langsung menuju ke karyanya ya, tapi ini beberapa yang saya kutip di bukunya Prof. Burhan tuh realisme, ada formula, fantasi, ada sastra tradisional ya, gurindam, apalagi seloka, soneta dan seterusnya. Syair termasuk ya, ada pantun itu juga termasuk bagian dari karya sastra. Ada puisi dan non-fiksi ya banyak lah. Kemudian kalau non-fiksi tapi jarang diajarkan ya. Menurut Lugan, ini genrenya langsung ke beberapa ini ya. Ada genre puisi, ada fiksi, non-fiksi, sastra tradisional, dan masuknya komik malah masuk ya. Ini juga menjadi bagian dari genre. Tapi yang penting kita ada rujukan, nanti bisa masuk genre sastra anak itu apa saja lah ya. Karena memang banyak sekali tokoh-tokoh sastra yang berpendapat genre itu berbeda-beda. Kemudian kalau di rumpun Melayu, dulu saya pernah diskusi sama Bu Royhana karena beliau juga dulu ngajar bahasa Indonesia dan sastra ya. Ada karya sastra yang ya meskipun ada yang menyebut untuk orang dewasa, tapi bisa juga untuk anak-anak, khususnya di pesan nilai moral ya. Nanti coba Anda cari. Gurindam Ali Haji ya, Gurindam 12 itu sangat menarik dan saya kira tidak semua sastrawan tahu juga Gurindam 12 Raja Ali Haji itu ya. Bagus sekali itu pesan-pesannya. Itu bisa Anda teliti juga itu. Contoh ya kalau Anda mau meneliti atau menjadikan topik dalam artikel ilmiah ya. Banyak sekali tahu ide. Nah, realisme ini. Jadi realisme itu cerita yang di dalamnya ada problem-problem sosial yang menampilkan tokoh utama yang di situ protagonis ya sebagai pelaku cerita. Ya banyaklah. Tapi bukan realisme magis ya. Jadi realisme magis itu bukan yang klenek-klenek ataupun yang mistis ya. Tapi dia realis gitu. Kemudian realisme binatang, animal realism ya. Ini cerita yang bersifat non-fiksi, deskripsi binatang tanpa unsur personifikasi. Ya sekarang itu berkembang industri-industri ini sebenarnya munculnya Tom and Jerry misalnya, itu kan sebenarnya bisa berkembang dari sebuah karya sastra. Karena tokohnya ya Tom and Jerry kan semuanya hewan gitu. Apalagi kira-kira? Ya banyak sekali lah ya. Kura-kura ninja misalnya. Dan beberapa tontonan-tontonan yang saya kira teman-teman dulu konsumen kartun gitu loh. Ada realisme historis ya, ini sebuah kisah yang ya masa lampau lah ya, masa lampau, masa kini, masa datang kalau sajarah cerita ya, histori. Kemudian nah ini yang suka olahraga ya. Realisme olahraga, sport stories ini juga termasuk bagian dari unsur genre karya sastra anak yang realisme. Tapi saya kurang begitu mendalami yang realisme olahraga. Ini juga bisa Anda masukkan sebagai artikel ilmiah Anda ini, masuk bagus sekali ini ya. Misalnya pembelajaran karya sastra anak dengan genre realisme olahraga pada materi bla 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 bla. Itu bisa jadi artikel ini. Langsung gitu loh, enggak mumet-mumet kan. Oke ya, ini realisme. Kalau realisme dalam konteks karya sastra dewasa banyak sekali, utamanya realisme magis yang sering saya kaji ya. Kemudian ini fiksi formula. Ini kayak detektif ya, misteri. Kemudian tentang seorang pahlawan yang luar biasa yang menceritakan karakter unik atau nyentrik. Ada yang pernah menonton beberapa film tentang ini enggak, detektif-detektif itu? Halo, ada enggak? Enggak ada? Masa nggak pernah nonton film? Nontonnya apa? Halo? Dengar enggak? Dengar enggak ini?
Dengar Pak. Pokoknya off cam bisa nggak lihat orangnya tuh ya, ngomong dengan laptop sendiri tuh ya. Ini nggak sopan juga loh, Anda. Kemudian ada juga cerita romantis. Ini ya kalau sekarang berkembang FTV ya, perempuan mungkin lebih ke drakor. Benar itu juga pengembangan dari karya sastra yang genrenya romantis ya, tapi ini juga tidak terlalu boleh diajarkan atau ditontonkan di anak-anak ya, karena masalah umur juga ya. Tapi minimal mereka ini apa namanya melihat kondisi objek anak, kira-kira anak kelas berapa. Kalau hanya cerita tentang apa siapa yang terkenal itu saya kok lupa kan. Sekarang kan berkembang Pinkie Pie, kemudian para putri-putri itu anak-anak ya, biasanya anak-anak perempuan ini hafal ini. Nah, kemudian novel serial ini juga banyak sekali. Di Indonesia ada Wiro Sableng. Ini berkembang dari karya sastra sebenarnya ya, novel kalau nggak salah ya. Wiro Sableng itu ya. Kemudian Nogo Sosro Sabu Inten ini sebenarnya nama pusaka ya. Kemudian Api di Bukit Menoreh ini juga banyak sekali yang ke sana ya. Dan ini berawal dari sebuah apa namanya novel kemudian diangkat menjadi sebuah film kan gitu kira-kira ya. Ini yang fiksi formula. Kemudian fiksi fantasi, ya ini fantasi tadi ya. Ada cerita fantasi seperti cerita-cerita yang ya manusia dengan jin. Sering ini ya nonton Aladdin ya, itu contoh ya. Dia berkawan dengan jin kan. Kalau di cerita-cerita banyak yang berkawan dengan itulah ya. Ya utamanya Aladdin itu contoh real ya, cerita fantasi yang sederhana ya. Karena dia berkawan dengan Om Jin atau Jin ya. Kemudian fantasi tingkat tinggi, ini contohnya Lord of the Ring dan Five Element. Ini juga salah satu cerita fantasi tingkat tinggi yang di situ ada konflik ya, beyond good and evil ya, yang pertarungan antara melampaui karakter yang jahat dengan karakter yang baik ya, good and evil ya, seperti itu. Kemudian fiksi sains ya, future world ini contohnya yang meramal masa depan, yang ini berupa ya sekarang mungkin cocok Anda bisa mengkaji fiksi sains ya, ini untuk meramal era sekarang. Kira-kira apakah sains teknologi itu harus disiplin industri, robotik, komputer, coding, atau memang dia bisa dilakukan dengan pendekatan fiksi? Karena semuanya kan dari fiksi. Dulu orang nggak pernah membayangkan loh bisa kuliah itu lewat Zoom. Misalnya membayangkan orang pakai HP hanya ngetik tek sampai Malaysia, sampai Jepara, sampai Madura, sampai mana-mana. Dulu kan nggak pernah membayangkan seperti itu ya. Tapi sekarang semuanya bisa terjadi. Anda di rumah mau ngapain semuanya bisa apa saja, COD, bisa pesan semua, pokoknya bisa lah sekarang. Nah itu coba Anda kembangkan lewat fiksi sains nanti. Kira-kira itu. Kemudian sastra tradisional, tadi sudah saya ulas sedikit ya. Pertama fabel. Fabel ini cerita binatang tadi ya. Tidak hanya binatang mungkin ya, tapi berbau klenik lah ya. Misalnya apa? Yang di Temanggung mungkin ada cerita rakyat, itu termasuk lah nanti. Tapi beda konsepnya. Pokoknya cerita yang tokoh-tokohnya itu binatang, bukan upin-upin ya. Itu kan sudah divisualisasi industri film gitu loh. Kemudian folklore lah, ini banyak sekali folklore. Misalnya desa Muncar itu dari kata muncrat, itu termasuk cerita lisan, cerita tutur yang kadang sumbernya itu nggak jelas. Sumbernya dari mana? Ya cerita tutur dari neneknya ke anaknya sampai sekarang. Kemudian mitos, ini dewa-dewa ya bersifat ya termasuk klenik juga menurut saya ini. Kemudian legenda atau legend ya. Ini hampir sama dengan mitologi ya. Sebenarnya setiap daerah itu punya legenda. Kancil nyolong timun termasuk itu. Atau bawang merah, bawang putih, ontang-anting kalau cerita tradisional ya, apalagi yang cerita gunung apa?
beberapa di luar Jawa itu loh yang bagus-bagus itu ya, Malin Kundang misalnya dan seterusnya. Kemudian Empos ya. Ini cerita panjang yang berbentuk puisi. Ini hampir sama. Kemudian puisi. Nah, ini saya kira sudah hampir inilah ya, hampir katam semua. Tapi untuk puisi anak ini bedanya adalah bahasanya singkat padat dengan sedikit kata, tetapi dapat mendialogkan banyak hal. Bahasanya ini ya, permainan bunyi, sarana retorika, citraan dan gaya bahasanya, dan yang paling penting ini anak-anak suka dengan tembang dolanan. Sekarang mungkin sudah hilang ini karya sastra ini ya. Lirik-liriknya tembang Nina Bubuk, Nur Serims ya, naratif dan puisi personal. Dan ini kalau anak-anak disuruh menulis biasanya tema-temanya tema-tema ibu, bapak, perjuangan, perjuangan guru, kisah apalagi lah, kisah petani apalagi ya misalnya ya berkaitan dengan nilai-nilai moral pokoknya. Itu yang genre puisi. Yang terakhir kita ulas adalah non fiksi. Nah, ini biasanya buku-buku yang sering beredar. Coba kalau Anda ada pameran tuh banyak sekali karya sastra yang jenisnya non fiksi ya. Ada tapi saya jarang ya mengkaji non fiksi ya. Paling mentok itu biografi ini. Yang memang di situ ada jenis ragam atau bentuk biografi seseorang yang erat kaitannya dengan sastra anak. Tapi kalau biografi orang dewasa, apalagi kiai ya saya kira kurang relevan kalau dimasukkan ke dalam genre non fiksi ya. Jadi itu ya secara umum pengantar ilmu sastra, karya sastra dan genre. Untuk RPS-nya sudah saya kirim kayaknya ya. RPS-nya sudah saya kirim. Sudah, Pak. Kemarin. Untuk mata kuliah ini kayaknya butuh presentasi ya, dan nanti nggak perlu banyak produk. Kalau artikel banyak produk. Mungkin di akhir saja nanti kita sepakati produknya mau apa. Apakah mau cerita bergambar, mau komik, atau mau yang berupa. Tapi kalau puisi cerpen saya kira tidak semua orang ini ya suka ya. Tapi kalau yang nanti kita digitalkan saja, ataukah mau semacam media pembelajaran yang di situ ada cerita gitu loh. Misalnya Anda memvisualisasi cerita Malin Kundang gitu kira-kira. Atau cerita rakyat di daerah Anda. Misalnya apa? Yang terkenal di Temanggung misalnya legenda tembakau, tapi nanti dikaitkan dengan pendidikan karakter anak. Jangan tembakau murni kan repot. Maksudnya untuk konsumsinya untuk orang dewasa kan kurang pas gitu loh. Jadi pengennya saya itu seperti itu ya. Jadi kontekstual, tidak terlalu apa namanya, terlalu dewasa banget tuh enggak lah. Tapi ya sesuai dengan perkembangan anak gitu kira-kira. Oke, itu ini beberapa materi yang sudah kita cicil. Pertama ilmu karya sastra anak ya, kemarin dan hari ini saya kira sudah. Kemudian genre sastra tadi sudah. Nah, macam-macam mungkin masih saya enggak apa-apa minggu depan ya insya Allah. Nah, ini mungkin Anda sudah masuk ke tema 4 dan seterusnya, pembelajaran membaca dan menyimak karya sastra, menulis dan apresiasi, kritik, sama puisi pantun, cerpen dan cergam, dongeng anak, komik anak, pendidikan karakter anak. Nanti yang 13 sampai 14 saya enggak apa-apa. Jadi Anda cukup menyampaikan makalah tema 4 sampai tema 12. Itu ya, 2 kelas ya. Nanti silakan dibagi juga ini. Kalau bisa di-share grup ya, jangan hanya ketik WA biar bisa tersimpan file. Nanti kita upload di Google Drive masing-masing grup ini. Jadi Anda mulai tema 4 pembelajaran, minggu depan masih saya berarti, sampai tema 12. Berarti berapa? Nanti dibagi aja sesuai dengan temanya, biar kalian tidak saya terus, teman-teman juga saya beri kesempatan untuk apa namanya, menyampaikan idenya terkait dengan pembelajaran membaca dan menyimak. Tapi sebenarnya di kurikulum Merdeka itu sudah ditambah dengan 2 keterampilan lain ya. Ada yang tahu enggak? Selain keterampilan yang sudah kita kutip di sini ya, membaca, menyimak, menulis, dan berbicara ya. Yaitu ada tambahan
memirsa dan mempresentasikan itu di kurikulum Merdeka. Ada tambahan keterampilan berbahasa itu. Tapi tidak apa-apa lah, konsepnya secara umum sama ya. Karena tidak semuanya hari ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Yang penting secara konsep dan substansi kita bisa mencapainya. Itu ya secara umum. Minggu depan kita mengkaji macam-macamnya, mungkin juga beberapa contohnya ya, biar jelas. Karena mungkin teman-teman masih susah, saya yakin masih susah. Saya sendiri pun susah ketika disuruh membuat karya sastra anak, gitu loh. Meskipun di dalam capaian pembelajaran kita tidak harus sampai menjadi penulis karya sastra anak, tidak. Tapi cukup menjadi pembelajar dan mengajarkannya, karena di sini pembelajaran sastra anak, tidak karya sastra anak, kecuali mata kuliahnya karya sastra anak gitu loh. Jadi pembelajaran lebih kepada bagaimana metode pembelajarannya, cara menyampaikannya, meskipun juga dituntut untuk menguasai konten-konten tentang sejarah, pengertian, hakikat, unsur, perbedaan, dan seterusnya. Oke, itu ya, nanti monggo saya butuh list daftar tentang nama yang bertanggung jawab poin 4, ya, tema 4, RPS sudah saya kirim ya, sampai dengan tema 12. Ya, nanti kalau ada UTS berarti ya berhenti gitu kira-kira. Produknya nanti disepakati aja di tugas UAS ya. Mau cerita bergambar, mau model media pembelajaran tentang cerita misalnya maling kundang monggo, atau bawang merah bawang putih ya monggo, tapi yang singkat ya, maksimal 10 menit lah, nanti di YouTube kan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang genre? Genre ini bisa berkembang ya, karena sekarang berkembang lagi sastra cyber. Dan ini saya kira menarik, karena sastra cyber ini menjadi sorotan sejak 5 tahun terakhir ya. Meskipun anak-anak, tapi kan dia mendapatkan pembelajaran sastra itu dari dunia digital gitu, atau sastra digital ya. Ya, ini juga bisa dimasukkan, tapi butuh penelitian ya, terkait dengan genre sastra anak di era sekarang ini. Tidak hanya yang realisme, formula, fantasi, tidak hanya sekecil itu ya. Itu ya kira-kira. Monggo jika ada pertanyaan atau tanggapan ataupun Ya, Pak. Silakan kalau ada. Ya ada? Pak, itu yang presentasi kelompok apa individu, Pak? Ya nanti dibagi, kalau bisa ya kelompok, maksudnya kan ada berapa orang sekelas gitu loh. Berarti mulai tema 4 berarti ya, tema 4 sampai 12. Yang lain minggu depan masih saya gitu loh. Masih ada waktu untuk diskusi dan mencari literatur. Oke, siap, Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau izin untuk bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, terkait dengan sastra anak, kalau di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu manfaatnya apa nih, Pak? Tadi manfaatnya banyak sekali toh. Minimal membuat anak itu berimajinasi dengan baik, ada pendidikan karakternya, dan tidak secara umum ya, ini perspektif saya saja. Orang yang bisa mendalami seni ataupun dunia sastra, minimal cara berpikirnya itu nggak kaku gitu, ya santai tapi nggak menyepelekan dan memperhalus perasaan. Coba nanti Anda baca ini pendidikan karakter berbasis sastra, saya kira itu untuk sumbangsih sastra anak di dalam pendidikan atau khususnya di SDMI ya. Juga berkaitan dengan keterampilan berbahasa, karena kan ya memang sastra dan bahasa itu beda. Tapi ketika orang sastranya atau keterampilan bersastranya bagus, otomatis keterampilan berbahasanya juga bagus gitu loh. Dan yang paling pokok menurut saya tidak hanya soal keterampilan ya, tetapi karakter itu yang paling penting. Kalau Anda lihat pendidikan dasar di Eropa, utamanya di Jepang juga, itu anak-anak tidak terlalu banyak diberi materi, tapi sekolah itu disuruh santai-santai. Pembelajarannya berbasis pengalaman dan memang tujuannya ke karakter ya, bukan kepada materi kognitif gitu loh. Itulah perbedaannya. Tapi ya kita tetap punya ciri lah ya, khususnya di madrasah itu loh. Ya banyak manfaatnya lah, orang yang bisa atau sastrawan yang
dengan orang non sastrawan saya kira cara berpikir ya, utamanya di dalam bahasanya pun beda. Dia mampu melihat dunia lain gitu loh bahasanya. Sisi-sisi lain yang tidak pernah diungkapkan dengan bahasa yang halus itu mampu didapat di sastra anak itu sebenarnya. Jadi itu ya secara umum ya. Tapi nanti kita akan kaji sebenarnya di tema pendidikan karakter berbasis sastra anak. Di situ ada ya jelas manfaatnya untuk karakter building utamanya ya, tidak hanya soal materi kognitif gitu loh, tidak dijejali dengan materi saja, tapi bagaimana sastra itu bersumbangsi terhadap menghaluskan perasaan, pikiran, ucapan kan gitu ya. Paling enggak karakter buildingnya itu masuk di situ. Itu kira-kira. Nggih. Tapi nyun sewu Pak nih kan niku tapi secara umumnya niku implementasian pendidikan sastra niku namung teng puisi tanpa memperhatikan teng pendidikan karakter. Nah niku misal ki Mbak niku memulainya niku langkah untuk memulainya niku gimana nggih Pak? Anda sudah ngajar atau belum toh? Nggih Pak. Nah, itu sebenarnya ada di pembelajaran bahasa. Coba lihat di kurikulum 2013 di KIKD di situ ada unsur sastranya sebenarnya. Ya, dimulai dari situ. Kalau di kurikulum Merdeka juga ada dan itu integral dengan kemampuan literasi melalui CP ya. Tapi masih debatable yang kurikulum Merdeka itu belum settle gitu loh, belum real settle. Lihat di SKL, standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor sekian saya lupa, yang 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Itu ada standar isi, standar proses, juga terkait KIKD. Di situ ada yang bahasa Indonesia, coba cari yang SDMI itu ada di situ. Ya memang tadi untuk sastra ini tidak include mapel sendiri, itu yang memang problemnya di situ. Dan semua Indonesia memang karena ya pemerintah mungkin belum paham, belum menganggap sastra itu sebagai hal penting ya. Tapi paling enggak nanti secara kontekstual saja lah teman-teman ada di mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi dikontekskan sastranya itu dimasukkan unsur-unsurnya gitu loh. Karena kan kadang sastra itu hanya suplemen bahasa Indonesia, itu yang kurang pas sebenarnya ya. Atau masuk di hidden kurikulum. Jadi nggak harus kurikulum yang tampak gitu loh, tapi di hidden kurikulum diselipkan atau juga masuk di intra maupun ekstrakurikuler. Banyak sekali ide yang bisa Anda lakukan. Tidak hanya murni formal di dalam pembelajarannya gitu loh kira-kira. Itu ya kira. Silakan jika ada lagi. Nggih Pak, matur. Ada lagi? Nggak ada? Cukup ya, monggo nanti saya tunggu teman-teman untuk menuntaskan tagihannya. Minimal di title-nya, di judul, dan nanti saya tagih ya untuk apa namanya, judulnya harus segera dikirim gitu loh, biar minggu depan Anda sudah presentasi introduction-nya. Jadi harus ada yang presentasi dan sesuai jadwal itu loh. Jadi kita fokus semuanya nanti. Jadi yang awal sepaneng tuh artikel ilmiah atau KTI, nanti yang sastranya kita bisa agak santai gitu kira-kira. Dan nanti juga saya carikan untuk yang apa namanya template-nya. Itu kira-kira, monggo jika ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada saya kira cukup, dan saya mohon maaf sekali kemarin tuh lupa dan tidak ada yang mengingatkan. Saya kira tuh hari Kamis, dan kalau hari Kamis waduh saya nanti sampai malam masih acara ngurusi lomba itu ya. Jadi belum bisa ke kampus. Tapi saya usahakan ya segera nanti kita perlu tatap muka untuk menuntaskan yang belum tuntas gitu. Cukup saya kira ya kalau nggak ada pertanyaan. Ya, Pak. Tetap menjaga kesehatan dan apa namanya tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman, agar selalu sehat selalu dan semoga bisa menuntaskan tugas-tugas akademiknya maupun tugas-tugas yang lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, saya tutup ya ini ya. Pak.